Garciplasers film di sini. Nah, di video ini saya akan bahas peran dari Monkey the Garp di masa depan. Apakah dia akan mati? Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Dan pastikan sebelum komen, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang sepotong-sepotong. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu karakter yang termasuk cukup populer, terutama di channel The Filmomi, dimana saya pernah bahas seberapa kuatkah Monkey the Garp ini, dan reaksinya pun cukup mantap. Kali ini kita akan bahas apa sih sebenarnya peran dari Garp ini ke depannya, dan apakah yang akan dia lakukan. Oke, mungkin pertama, Monkey the Garp adalah satu-satunya di Angkatan Laut yang mendapatkan julukan Sang Pahlawan Angkatan Laut. Dia pun punya sebutan lain yang disebut sebagai Sea Tinju Garp atau mungkin Garp the Fish, di mana pangkatnya hanyalah seorang Vice Admiral saja, yang kita pun tahu alasan kenapa dia tidak menginginkan kenaikan pangkat. Karena dari waktu yang sudah lama sekali, mungkin pastinya ya minimal 27 tahun yang lalu, ketika Kong mengajak Garp untuk menjadi admiral, tepatnya itu terjadi sebelum Perang Edward. Lalu kita akan bahas mulai dari dahulu sekali, tepatnya sebuah insiden legendaris yang dimana orang-orang yang terlibat semuanya menjadi seorang legenda tersendiri. Yaitu adalah insiden dari God Valley, tepatnya ketika Garp melawan Rocks. Dalam insiden itu, Garp dengan meminta bantuan Roger, dia melawan keseluruhan dari bajak laut Rocks, di mana mereka mengalahkan seorang pria yang bisa membuat Kaido, Big Mom, Shirohige, dan Shiki di bawah pimpinannya, yaitu tanpa kehilangan nyawanya dan bahkan buatnya bubar secara sendiri. Itu saja menurut saya sudah sangat luar biasa. Walaupun banyak yang sebenarnya berspekulasi kenapa mereka bisa menang, karena itu adalah 2 melawan 1, di mana Garp dan Roger melawan Rocks. Tapi bahkan jika kita melihat dari gambar, di manga pun justru lebih terlihat seperti Garp dan Roger melawan seluruh bajak laut Rocks. Yang terlihat di gambar ada Shirohige, Big Mom, Kaido, dan Shiki. Walaupun hal yang lebih masuk akal menurut saya adalah itu benar-benar murni sebuah pertempuran besar di mana bajak laut Rocks dengan keseluruhan anak buahnya, lalu juga Monkey the Garp dengan seluruh armada tempur miliknya, yaitu armada tempur angkatan laut lah. Dan Roger dengan seluruh anak buahnya yang disitu pun pasti ada Rayleigh, lalu Chopper Gaban, dan yang lain-lainnya pun ikut bertarung di sana. Jadi akan cukup masuk akal juga menurut saya kenapa mereka bisa meratakan bajak laut Rocks di God Valley, di mana Roger dan Rayleigh saja kekuatannya dikatakan cukup setara. Dan ada beberapa teori lain yang bahkan berkata Shirohige ikut berbalik ke pihak Roger dan juga Garp. Nah oke lah, mungkin itu cerita tentang insiden God Valley. Mungkin kita akan kembali lagi mengenai Garp ini. Lalu setelah insiden itu, Garp akhirnya dinobatkan sebagai pahlawan angkatan laut, Hero of the Marines, di mana hubungan antara Garp dan Roger pun tidak sampai di situ saja. Mereka berkata sering terlibat di lautan dan mereka saling membunuh satu sama lain. Nah, lalu kita akan bahas posisi Garp di angkatan laut, di mana Garp dikatakan cukup kuat untuk mempunyai pangkat sebagai seorang admiral. Dan dia pun menolak berkali-kali seperti yang sudah saya sampaikan di awalnya mungkin kita berpikir alasan Garp menolak adalah karena dia ingin kebebasan sebagai Vice Admiral yang dia katakan sendiri. Yang itu saja menurut saya sudah cukup masuk akal. Tapi akhirnya kita pun tahu alasan yang sebenarnya. Dia tidak ingin menjadi admiral karena itu akan tepat berada di bawah Tenryubito. Dan dia tidak suka dengan Tenryubito ini. Yang ternyata alasan itu pun diketahui dengan jelas oleh sahabat dari lamanya, yaitu Sengoku, sang Fleet Admiral, dan dia pun menerima dan dia tidak komplain dengan etik moral milik Garp itu. Nah, bagian itu dari Garp sangat pas dengan anaknya, yaitu Dragon, dan sedikit mirip dengan cucunya, yaitu Luffy. Di Water 7, setelah arc dari Enies Lobby, kita tahu Garp mendatangi Luffy dan bajak laut topi jerami lainnya, di mana dikatakan di situ Garp mencoba untuk menangkap Luffy. Ya, mencoba dalam tanda kutip ya. Karena saya sangat yakin, bahkan dalam usia setua itu pun, dia masih dapat meratakan seluruh kru Luffy itu dengan cukup mudah. Dimana poin yang bisa kita dapatkan dari arc itu adalah bahwa Garp dalam tugasnya sebagai angkatan laut, dia masih mencintai keluarganya. Lalu semua hal yang Luffy lakukan di Grand Line pun sebenarnya diikuti oleh Garp.
Mulai dari Crocodile, CP9, lalu memukul Tenryubito, Impel Down, dan bahkan Marineford yang dia lihat langsung pun, dimana dari situ semua, Garp hanyalah tertawa dan memakan makanan kesukaannya saja. Nah, ini pun perlu diingat karena akan menjadi salah satu key point di video ini. Lalu, kita akan bahas tentang Garp dengan S atau podcast DS. 24 tahun yang lalu, tepatnya mungkin 22 tahun yang lalu lah sebelum time skip, seorang pria yang dikenal sebagai Raja Bajak Laut alias Goldie Roger menyerah kepada Angkatan Laut. Dan beberapa hari sebelum eksekusi, dia bertemu dengan rivalnya, yaitu Monkey D. Garp. Dia berkata kepada Garp bahwa dia mempunyai seorang anak yang belum lahir, dan dia pun berkata dia percaya kepada Garp sama seperti dia mempercayai krunya sendiri. Garp pun percaya dengan kata-kata Roger bahwa seorang anak tidak perlu mendapatkan beban dosa dari ayahnya, atau dalam kata lain seorang anak yang baru lahir itu masih suci lah. Nah, hal itu menurut saya sangatlah penting. Kenapa? Banyak yang bertanya, kenapa tidak dibawa sama Rayleigh atau Gaban saja sih S ini? Nah, hal paling penting adalah Garp ini seorang angkatan laut yang pasti akan lebih terjaga keberadaan dari S ini ke depannya. Walaupun akhirnya kita pun tahu Garp mempercayakan S kepada Dadan dan selanjutnya Luffy. Yang tujuan awalnya adalah untuk membuat mereka menjadi seorang angkatan laut. Dimana kita pun juga tahu mereka punya tujuannya masing-masing dan akhirnya mereka malah menjadi bajak laut. Walau begitu, tetap saja Garp masih mendidik mereka dengan tinju cintanya. Orang tua biasanya tidak membuat anaknya menjadi apa yang mereka inginkan kan, anjay. Lalu, dari cara Garp ingin S dan Luffy menjadi angkatan laut pun sudah bukti bahwa dia sangat mencintai pekerjaannya dan sangat hormat kepada pekerjaannya itu, respect lah. Nah, ternyata pekerjaan yang dia cintai dan dia respect ternyata malah membuatnya berlawanan dengan cucunya, yaitu S yang dia urus. Ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Garp selalu tertawa dengan aksi dari Luffy, tapi kita bahkan tidak melihat Garp tersenyum ketika dia berada di eksekusi dari S ini. Dia malah menangis di sana. Bukan hanya menangis karena melihat S di posisi itu. Dia menangis karena dia pun tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap S ini. Garp tidak bisa memilih antara keluarga dan pekerjaan, di mana pada akhirnya dia lebih memilih pekerjaannya atau duty-nya. Nah, kita pun tahu setelah itu, dia memukul Marco yang bahkan menyerang ke 3 admiral dengan 1 hit saja. Dan dia pun meninggalkan bekas luka di kepala Marco ini. Dan di saat dia melakukan pekerjaannya sebagai angkatan laut, datanglah Luffy ke arahnya untuk menyelamatkan cucunya yang lain, yaitu S. Disitulah akhirnya terjadi kembali perang batin di dalam diri Garp, di mana akhirnya dia merelakan dirinya dipukul oleh Luffy agar dia bisa menyelamatkan S. Lalu yang akhirnya kita pun tahu akhir dari S ini. Jika ada orang yang paling menderita dalam kematian S selain Luffy dan Whitebird adalah Garp ini, dimana dia ingin sekali membalasnya kepada Akainu seperti yang Shirohige lakukan, tetapi dia tidak bisa. Walaupun dia mencobanya, tetapi ditahan oleh Sengoku yang menurut saya itu adalah salah satu momen epik walaupun sesederhana itu. Dia disitu berkata, tetap tahan saya, jika tidak aku akan membunuh si bangsat Sakazuki. Dimana disitu pun dia tidak berkata mengalahkan atau babak belur. Mungkin dengan sebutan bahasa Inggrisnya beat atau defeat lah, tetapi kill atau murder, yang berarti itu benar-benar sudah cukup melihatkan amarah dari Garp ini kepada Akainu. Selanjutnya adalah kemunculan dari Akagami no Shanks. Mungkin pikiran untuk normalnya adalah Akagami, ngapain seorang Yonko yang lain dia lakukan di sini, tetapi tidak untuk Garp. Dia berpikir Akagami ini adalah seseorang yang membuat Luffy menjadi bajak laut, di mana itu menjadi situasi yang mengingatkan Garp akan kematian S. Dan dia pun takut dan kesal juga kepada Shanks jika situasi seperti S lagi akan kembali muncul, namun untuk cucunya sendiri, yaitu Luffy. Dan ketika Kurohige memakan buah iblis dari Whitebird atau Shirohige, Garp dan Sengoku lah garda terdepan yang melawan mereka, di mana dia masih dapat fokus dengan apa yang terjadi. Nah, setelah insiden itu, salah satu momen paling sedih yang pernah saya buat videonya di sini, yaitu ketika Dadan, seseorang yang sangat takut kepada Garp dan sangat menghormati Garp ini, akhirnya dia memukul dan menangis yang kita pun tahu kata-katanya. Di situ Garp tidak dapat membalas kata-kata dari Dadan ini sedikit pun. Kenapa? Ya, jelas karena dia pun tahu semua yang Dadan katakan itu benar. Sejujurnya, ketika saya bikin skrip dan baca bagian ini itu cukup merinding mengingat kembali momennya, karena itu benar-benar sangat sedih sekali.
Lalu arc Marineford, arc terbaik dan yang membuat One Piece sangat booming yang mendapatkan rekor muri, jadi arc untuk perkembangan karakter Luffy. Itu tentu saja, karena dia kehilangan seseorang yang berharga di situ. Tetapi juga untuk karakter lain, seperti Garp ini, dimana Garp yang seorang family man tidak bisa melakukan apa-apa di situ. Sang pahlawan yang terkenal tidak dapat membuat keputusan yang benar. Garp sebagai angkatan laut mungkin menang, tetapi Garp sebagai seorang pria, dia kalah. Dan salah satu alasan juga menurut saya, kenapa Garp masih bisa berada di Marine atau di angkatan laut, di mana anaknya adalah orang yang paling dicari di dunia, yaitu Monkey D. Dragon. Lalu cucunya adalah salah satu rookie yang paling berbahaya di dunia, yaitu Luffy. Karena dia pun mempunyai pencapaian-pencapaian pada masa dahulu yang sangat hebat, terutama ketika insiden God Valley, lalu juga Roger dan Qingjiao, serta pasti banyak yang lainnya lah. Dan inilah yang perlu kita bahas. Jadi apakah sebenarnya peran dari Monkey D. Garp ini ke depannya? Dimana dia harusnya sudah pensiun bersama dengan Sengoku. Tapi akhirnya kita masih melihat dia aktif di angkatan laut. Mungkin satu yang cukup terlihat adalah akan terjadi perang sipil di faksi angkatan laut sendiri. Atau mungkin civil war lah. Dimana sebelumnya pernah antara garis Aokiji dan garis Akainu. Tapi sepertinya yang selanjutnya ini akan mengubah Marine atau angkatan laut secara utuh. Mungkin di sini kalian sudah dapat poinnya. Ya, itu adalah faksi Sword yang kita pun tahu baru disebutkan beberapa chapter yang lalu, di mana sebuah faksi yang berpihak ke seseorang seperti Garp, Fujitora, Aokiji, Smoker, Drake, dan juga Kobe. Di mana kemungkinan Garp inilah yang melatih para angkatan laut bukan hanya dari segi fisik, tapi dari segi pemikiran tentang hal benar. Walaupun hal benar ini sebenarnya masih cukup relatif ya. Nah, inilah lagi dimana saya tidak yakin Garp akan hidup sampai akhir cerita One Piece. Dia adalah karakter yang sudah sangat tua, dan dia pun berhubungan kuat dengan karakter utama. Karena biasanya yang berhubungan dengan karakter utama akan mati sih. Selain itu pun, dia sudah punya banyak sekali pencapaian di masa mudanya, yang cukup itu semua sebagai kenangan dan tidak perlu diperlihatkan kekuatannya. Walaupun jelas kita tidak bisa memprediksikan jalan pikiran Oda, tapi satu yang cukup terlihat adalah di masa depan akan ada waktu ketika Garp harus kembali membuat pilihan sebuah jalan yang perlu dia ambil, yaitu yang sudah saya katakan berkali-kali. Pilihan antara dia akan tetap berada di pihak angkatan laut atau dia akan buat pilihan sendiri untuk bersama dan melindungi cucunya, yaitu Luffy. Nah, kita pun tahu pasti akan ada peperangan antara Luffy melawan World Government atau pemerintah. Karena kita tahu Luffy ini adalah darah daging dari Garp ini sendiri. Dan itulah prediksi saya di mana akhirnya Garp akan mati ketika dia bertarung dengan cucu dan mungkin anaknya secara bersama-sama. Wah, epic sih sepertinya itu. Nah, mungkin saya tahu ini akan menjadi video yang cukup panjang karena pembahasan tentang suatu karakter legenda yang suka duka, sedih senang, ada semuanya, yaitu Monkey D. Garp ini. Yang akhirnya saya sadar kenapa video tentang Garp sebelumnya begitu banyak peminatnya atau mungkin kita sebut viewsnya lah. Karena kisah dari Garp ini benar-benar sangat epic. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang Monkey D. Garp ini? Apa yang akan dilakukan ke depannya? Apakah dia benar-benar akan mati? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.